Hai, Jamie, Richard. Siapa? Aprilia. Aprilia. Vidya. Iya. Ketemu kita di Museum Sasana Wiratama ya. Wah, enak nih. Ini kopi sayang gitu. Kalau teman-teman pengen minum kopi, datang aja di Museum Sasana Wiratama ya. Udah berapa lama jualan di sini? 1 bulan setengah. Dari bulan Februari dong. Iya. Hampir 2 bulan lah ya. Iya, mau jalan 2 bulan. Ini tanggal? Ya, aku masuk tuh tanggal 20 Februari. Tanggal 20 Februari ya. Iya. Berarti 2 bulan besok ya. Iya. Oh, by the way, kamu asal dari mana? Asli Magelang. Oh, asli Magelang. Iya, asli Magelang. Aprilia dari Oh, dari Jogja. Ini ada temannya siapa ini? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Gorontalo. Ya. Are you sure? Gorontalo. Jauh-jauh dari Gorontalo loh. Iya. Berarti di Jogja memang baru ke Jogja karena kuliah atau gimana? Iya. Oh, di sini ada keluarga? Ada kakak. Oh, kakak itu kerjanya apa? Kuliah atau juga? Kuliah, tapi tahun ini udah mau lulus. Udah kuliah atau gimana? Lulusan SMA. Paket C. Oh, paket C. Iya, ambilnya bukan negeri swasta gitu. Oh, gitu ya. Ini musim panas kayak gini. Jadi enaknya minum kopi sayang, ya kan? Nah, rekomen banget. Recommended banget ya. Mereka ada bertiga nih yang jualan di sini, jadi ganti-gantian ya. Jadi ini partnernya Richard, ada Aprilia. Ini Aprilia juga salah satu pelayan Tuhan ya di Star 3. Ini orang-orang hebat nih. Jadi kerja udah mandiri. Apalagi di sini ada yang sedang kuliah, kemudian dia juga pengen bekerja, dan itu udah wow banget ya. Nggak pantang menyerah. Mereka nggak mau berharap sama orang tua. Kamu semester 4 ya? Iya. Semester 4. Kamu kuliah di mana? UMY. UMY itu apa? Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini kopinya enak. Kemudian recommended banget pokoknya. Harganya murah, 8.000 doang. Wow, keren banget. Nah, ini kalau boleh tahu, ini bisa pindah-pindah tempat enggak ya? Bisa. Jadi nggak harus di daerah sini kan? Jadi kalau kita cari spot-spot yang sekiranya rame. Oh. Ya, kalau kita di tempat sini pendapatannya cupnya dikit, kita bisa muter. Oh, ya. Gitu ya. Jadi hari ini udah berapa? Laku udah berapa cup? Puji Tuhan 50 cup. Wow. Iya. 50. Berarti kali 8 ya? Iya. Iya ya. Tapi harganya kan nggak cuma 8.000. Iya dong. Yang 8.000 itu kopi susu. Iya. Yang harga 10.000 itu aren sama coklat. Aren sama coklat. Ada menunya. Oh, jadi nggak hanya satu varian doang ya? Iya. Ada karamel juga, ada 12.000. Oh, di sini ada. Oh, ini di sini ada, di cupnya itu ada tulisan, ada berapa varian di sini. Tinggal milih. Ada kopi susu, kopi aren, kopi karamel, es kopi hitam. Harusnya es kopi hitam tadi ditawarin. Iya. Tapi ada kan es kopi hitam kan? Habis. Oh, baru habis. Iya. Ini ada es coklat, es susu, dan strawberry. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 variants ya. Wow, keren. Ini enak banget ya. Tapi aku pengennya tadi es kopi hitam. Soalnya aku suka yang hitam, yang pahit. Tapi ada manis-manisnya kan? Biasanya memang pure pahit. Wah, jangan pahit-pahit amat. Hidup ini udah pahit soalnya. Kalau tambah pahit ya gimana gitu ya. Hari ini udah laku 5 ini ya. Nih, tanya sama yang laku. Oh iya. Ini yang jualan. Oh iya, yang jualan 54. 54. Wow. Ini karena ketambahan 4 ini kan. Iya ya. Mungkin karena mereka cantik-cantik ya, jadi makanya pelanggannya juga mau beli gitu ya. Aku tuh Magelang tuh cuma lahirnya. Ya, kalau besarnya aku di Kulon Progo. Di Kulon Progo. Dari kecil tuh, dari kelas 1 sampai lulus SMP itu di Panti Asuhan. Oh, Panti Asuhan. Di Panti Asuhan Kulon Progo.
namanya Panti asuhan. ya Santa Maria Boro, kalau tahu, Kalibawang, daerah Kalibawang. Terus lulus SMP lanjut ke Jogja, nyambi kerja sama cari ijazah SMA. Soalnya kan keluar dari panti itu kan nggak ada yang biayai, jadi kita menghidupi sehari-hari sama buat bayar SPP sekolah sendiri. Orang tua masih ada kan? Orang tua masih ada. Dua-duanya? Dua-duanya, yang ibu masih ada, tapi yang bapak itu nggak tahu kemana. Oh. Ya pak, bapak kan waktu kecil itu kan itu tuh cerai sama Cerai. ibu. Nah itu kan kita Cerai. ikutnya ibu, kalau bapak nggak tahu kemana. Terus pernah sempat ketemu juga ya bapak setelah berapa tahun gitu. Ketemu Iya di tahun 2020 itu pernah ketemu. tahun 2020 ya. Oh udah lama ya. Setelah itu Hilang lagi. Ya, kalau dari saya pribadi lebih masih cari bapak. Oh, cari Ya, bapak. masih cari bapak. Iya. Lebih ini sih, maksudnya lebih sayangnya ya tetap sayang ke orang tua, Iya, tapi iya, orang tua, tapi namanya orang tua ya. lebih lama tinggalnya sama bapak daripada sama yang ibu. Kan ibu kan aku ditaruh ke panti. Kalau sama bapak kan aku waktu keluar panti itu aku tahun 2020 sama sampai 2022 itu sama bapak. Ya itu sama kecil itu malah lebih lamanya sama bapak daripada ibu. Iya. Tapi kalau ibu masih ada, sering jenguk juga ke Jogja. Jadi mama tinggal di ini ya? Sekarang udah punya suami sendiri. Oh iya, tapi orang Islam. Oh nikah Ya, lagi. Oh orang nikah Islam. lagi. Orang Islam. Dulu saya kan juga awalnya kan saya emang agama Kristen. Agama Kristen, ibu sama bapak cerai, kan sidang hak anak itu yang kakak saya itu ikutnya ibu. Nah ibu nikah sama orang Islam, jadi kita anak-anaknya ikut Islam. Terus dua-duanya. karena lama nggak bisa biaya buat sekolah, kita masukin panti. Masukin panti. Dua-duanya juga. Dua-duanya kan kita 3 bersaudara, tapi satunya di Temanggung. Sama Iya. siapa di sana Temanggung? Sendiri sih. Sendiri. Iya sendiri. Kalau aku sama kakakku yang kedua itu di panti Santa Maria Boro di Kamu Kulon Progo anak sana. keberapa? Ketiga. Ketiga. Dari 3 bersaudara. Setelah udah lama di panti kan panti Katolik, makanya Iya. kita ikut ajaran Katolik kan. Dari sampai Katolik. Makanya setelah lulus dari SMP kan saya udah di Jogja. Udah di Jogja. Ya kebetulan dari tahun terakhir ke gereja itu tahun 2020, baru ke gereja lagi itu tahun 2025 ya. Sama ini yang ngajak ke gereja. Oh iya. Iya. Ketemu 5 kalian. tahun. Berarti udah lama ini kalian bertemu. Enggak, ini kan karena ketemu di satu kerjaan. Satu kerjaan. Iya. Oh. Cuma dari awal kan emang saya agamanya Kristen. Nah saya cuma karena ya perjalanan hidup kan. Betul ya perjalanan hidup, makanya jadi berantakan Iya. begitu ya. Aneh. Dan berarti memang dari dulu kamu memang Kristen. Iya. Terlahir Kristen dan kemudian sampai sekarang juga Kristen kan? Iya. Kalau baptis itu kalau kekal kan kayak kita secara resmi jadi Kristen gitu. Sebenarnya kalau baptisan itu sebagai wujud ketaatan kita kan? Iya. Kalau dibaptis gitu, Iya. kita merendahkan diri dan artinya kan kita harus tahu dulu baptis itu kan dibaharui, Iya. disucikan, ya kan? Dibersihkan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Iya. Kalau kita selama ini nggak benar di mata Tuhan, kita mau mabukkan, Iya. judi online, ya kan? Kemudian hidup kita berantakan, kita mengambil yang bukan hak milik kita. Jadi itu kesalahan besar di mata Tuhan kan. Nah, jadi semuanya itu kita sadari bahwasanya itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena di firman Tuhan itu melarang itu semua kan. Nah, jadi ketika kita udah yakin dengan itu semua, kita udah menyadari itu semua, baru kita dibaptis, kita bertobat. Itu sebagai salah satu tindakan pertobatan loh. Baptis ini sebagai salah satu tindakan pertobatan loh. Ini jangan main-main loh ya. Iya. Iya, pertobatan. Jadi kalau misalnya
perbuatan, kalau misalnya kita selama ini berantakan, nggak benar di mata Tuhan, jadi setelah dibaptis sama aja, itu nggak ada artinya. Mau nggak kita ikut perintah Tuhan? Mau nggak kita ikut apa yang Tuhan ajarkan? Misalnya baca Alkitab setiap siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kemudian berdoa, ya tekun berdoa setiap hari, bangun pagi. Harus kita menyadari hidup kita ini, nafas kehidupan kita masih bernafas itu karena kasih karunia Tuhan, oke? Dan kemudian kita juga tidur, kita juga harus menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, karena kita nggak tahu sepanjang malam itu apa yang terjadi, kan nggak tahu ya, musibah apa gitu. Kalau kita udah menyerahkan hidup kita sama Tuhan selama sepanjang malam itu, kita aman, kita merasa tenang, oke? Nah itu dia esensi dari baptisan itu, yaitu kita harus meninggalkan manusia lama kita, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang menyeleweng di mata Tuhan. Nah, jadi sekarang setelah dibaptis, kita udah tinggalkan semuanya itu. Kita mau ke jalan yang benar. Oke? Jadi kalau misalnya kita dulu malas-malasan baca Alkitab, malas-malasan berdoa, dan setelah baptis kita jadi tekun berdoa, kita jadi sungguh-sungguh untuk baca Alkitab. Oke? Jadi itu esensi dari baptisan itu sebenarnya. Pembaharuan hidup, ada transformasi from nothing to be something, right? Baik. Luar biasa, keren bahasa Inggrisnya. Nah, kita di Komsel HOC itu heir of Christ. Heir of Christ itu artinya pewaris kerajaan surga. Bumanya kemarin chat aku gitu, Jem, ini ada anak selku ini, dia cowok, ini kan Komselku kan homogen, itu nggak bisa campur sama laki-laki, cewek semua. Tak kasih kamu ya. Oke, nanti kita follow up, boleh minta nomor WA-nya sekalian gitu. Jadi makanya malam itu juga aku langsung follow up kamu gitu. Jam 6 udah bangun, kita berangkat. Ya udah, Iya. kita bangun jam 4:30. Kalau nggak salah emang aku lihatnya sampai jam 6 kumpul briefing, ya udah 5:30 kita berangkat. Tapi bisa dengan dompet. Ya, Ya, penting nggak kan apa-apa. niatnya. Iya, niatnya. Daripada ngos-ngosan kan, kayak keburu-buru gitu ya. Jadi Iya. aku kalau ke suatu tempat, aku lebih baik menunggu daripada ditunggu. Ngerti kan? Iya. Bener, aku juga. Karena itu bisa buat orang lain yang nunggu kita jengkel banget ya sama kita. Ini ngapain? Ini orang lama banget. Aku udah lama di sini 1 tahun nggak datang-datang. Jajan jam segini, datangnya jam segini ya. Iya gitu. Luar biasa. Aku ajungkan jempol sama ini ya, sama Richard. Jadi nggak nunggu lama dia langsung join ini Komsel HOC, dan kemudian dia juga melangkah untuk dibaptis. Karena itu semua karena panggilan Tuhan loh. Itu nggak semua orang loh kayak gitu. Komsel itu ya menumbuhkan apa yang sudah kamu mulai gitu loh. Ini kan kamu baru menanam nih, ya kan? Kamu baru nanam. Jadi kalau tanaman itu nggak disiram pakai apa? Ya firman Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi kalau nggak disiram, ya pasti akan layu, mati, nggak ada artinya, gitu ya. Terus di panti ya. Ya, dengan udah lepas dari panti, kerjanya driver Shopee. Driver Shopee ya. Iya, kan apa tuh ngelanjutin paket C itu kan butuh Biaya. SPP juga. Oh, SPP-nya itu kan per ujian itu 150 setiap kita ujian. Jadi kan kita driver Shopee itu buat ini nutupin itu SPP. Tapi driver Shopee emang keunggulannya bisa di atas UMR. Jadi tergantung niat kita. Kalau kita dari pagi sampai malam jam 12 full, mungkin full keluar, bisa sehari itu paling aku banyak tuh bisa 350. Iya, kalau tanpa berhenti. Aku pernah nyoba. Tapi kalau rata-ratanya kalau misalnya jam kerja lah, jam 9 pagi baru kerja,
sampai nanti malam jam 6 gitu. Iya. Itu dapat berapa gitu? 200 sih bisa. Oh, itu masih lumayan sih sebenarnya. Iya. Tapi Lumayan lah. itu di atas masih UMR loh itu. tahun-tahun 2021 2022 karena sekarang kan ongkir udah diturunin kan sama Sama ini pihak ya ini pihak ya kan, Shopee. pihak Ya, Shopee-nya. sekarang yang dulu itu kalau kita nganter dekat itu 7.200. Sekarang udah turun 6.400. Iya. Harusnya kita 13 orderan itu kita dapat 35.000, sekarang cuma dapat 20.000. Itu kan kayak ngurangin ini. Ini bosnya itu gimana? Tinggal di mana? Tinggalnya di Tambak Emas. Tambak Emas di mana itu ya? Di Jogja kan? Ini di Godia nih, dekat Godia. Mirota kampus. Oh, jadi kalau habis ini kalau pulang ini gerobaknya ditaruh sana ya? Ditaruh di Tambak. Oh, jadi kalau misalnya mau kerja ambil lagi Iya. dari sana kemudian keliling lagi gitu. Jadi milih spot yang memang sekiranya ramai gitu Iya. ya. Oh, Biasanya udah ada yang emang sama bosnya udah ditaruh di tempat ini gitu. Karena mungkin omsetnya nutup, jadi yang belum nutup ya cari tempat cari tempat. Oh, berarti selama berapa bulan ini? 1 bulan berapa Iya. lah ya? Di sini terus ya? Iya, di sini Di terus. sini terus ya? Nggak pindah-pindah ya? Belum Iya. pindah-pindah ya? Sudah tempat pribadi. Oh iya ya. Oh. Berarti ini pakai bensin ya? Nah, Yang pakai Listrik ya? Oh ya. Oh iya juga ya. Masa mana kan? isi bensin. Oh iya listrik ya. Nah terus ada berapa? 2 atau enggak? 3 tipe ini ya? 2 ya? 3 tipe. 3 tipe. terus yang bawa pulang nanti siapa? April Ini yang ngerja April. Ini yang bisa bawa. Gak percaya dia. Ayo. Kayak udah ganti kali. Terus gimana cara bawanya nih? Digas. Digas doang. Itunya di depan kan? on, Iya, ini di depan. Di depan. on, Mau nggak nyoba? maju, Mau belakang. nyoba? Silahkan. Nggak usah, Ini nggak usah, mundur. nggak usah. Eh, Oh, Ini nggak bisa mundur. Udah nggak bisa gara-gara di servis. oh harusnya bisa mundur ya? Iya, harusnya bisa mundur. Oh kayak mobil ya? Ini. Tapi ini udah lost. Dan Oh alah. Oh gitu ya. ya. Nah ini siapanya? Vidya. Vidya bisa bawa ini? Bisa. Oh, waduh. Kayaknya aku juga bisa bawa sebenarnya kan. Gampang. Kalau bisa bawa motor ya pasti bisa bawa ini kan. Awal-awal sih ya pada ini sih simsalon Susah ya? baru kan. Oh karena kedian depan daripada Soalnya belakang. bebannya Iya. semuanya di depan. Betul, iya kan? Luasnya sama. Oh iya ya. Berarti hitungannya gimana ini? Per cup gaji. tadi per cup ya? Kalau misalnya hitung gaji gitu. Ada targetnya. Sistem Kalau yang ambil bonus, yang ambil pokok ya udah gaji tetapnya berapa gitu kita tentukan. Oh, emangnya gaji tetapnya berapa? Umpamane gaji tetapnya 2 juta seumpamane. Ya. Oh, umpamanya. Gitu. Kalau seumpamane ambil bonus itu sistemnya kalau dari bosnya aku setahu kan ada targetnya 1 bulan itu kita ngumpulin Berapa cup? sekitar 1.170 seumpamane dari tanggal 1 sampai akhir Akhir bulan bulan. itu semua total harian dijumlah. Jumlah Kalau mencapai target 1.170 Baru dapat. dapat berapa ini? Oh, I see. Berapa yang Tapi udah ditentukan? disampaikan dari awal kan? Iya sudah. Kan bisa. Terus nanti pulang jam berapa ini? Jam 5 sih. Jam 5. Iya. Ini udah jam berapa ini? nggak apa-apa. Lebih pun nggak apa-apa kak. Oh, 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Sebenarnya kita itu jualan dari jam 9 pagi. Kalau aku dulu ya awal jualan sebelum puasa itu udah ditentuin jam kerjanya sama jam pulangnya itu jam 9 pagi Sampai jam sampai jam 5 sore. jam 5 sore. Tapi sekarang kan banyak yang kerja target. Oh, jadi harus berarti tergantung pribadi kan? iya terserah mau pulang jam berapa. Oh. Kamu nanti pulang jam berapa? Harusnya udah pulang Bebas. kan enggak? Iya Biasanya kan? malam. Tapi aku kan Enggak kerja kamu kan hari iya, ini? paling main-main sama anak-anak kopi. Oh. Yang di kos juga kena nggak ngapa-ngapain, nggak ada wifi juga. Enggak ada wifi. Iya. Terus aku yang Ini datang satu temannya lagi. Oh iya tuanya. Ya, dari kunci. Itu beri sekarang aku kunci. Berapa bisa nih?
Ini hitung berapa ini? Ini dibuang di mana ya? Apa Kak? Iya, masih di sini ya kok. Simpen sini aja. nanti Dibayarin April, stoknya Kak. dibuang ke Kalau- sana. Pakai cash atau gimana biasanya? Gimana? Bisa cash pakai atau QRIS, Tergantung bisa pakai cash. Oh iya ya. Ya, kalau Bisa. customer mau kios Kalau cash juga bisa ya? Bisa cash. Ini hitung berapa? April berapa? April berapa? kali Jangan salah lo ya. 4 18 1 2 3 30 20 ah 16 sama 20 36 36 kan? Oke. Dan korupsi lo ya. Kita anak jujur. Anak jujur, wah, anak tuan harus jujur ya. Nggak boleh curang karena nggak ada untungnya. Oke Richard, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan ini program Bincang Teras. Ya. Jadi pembahasannya, obrolannya random. Iya. Jadi apapun topiknya bisa dibahas di sini. Iya. Tentang apa ke, tentang pengalaman hidup, tentang ya perjalanan hidup, proses hidup itu bisa disampaikan di sini juga, ya kayak gitu. Terima kasih buat obrolannya, Sama-sama. terima kasih buat waktunya, terima kasih Aprilia dan terima kasih Devia, Vidya, Vidya buat Baru nih. ininya kebersamaannya walaupun hanya singkat tapi sangat bermanfaat. Iya. Oke ya, Ya. semangat kerjanya, semangat pelayanannya dan semangat kuliahnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Oh iya. Thank you.